الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Di ayat yang ke-113 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Allah mengatakan walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh. Seandainya bukan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya untuk engkau wahai Rasul, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk. Niscaya berkeinginan jahat orang-orang untuk menyesatkan engkau, memalingkan engkau dari kebenaran. Dikatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini, bahwa dulunya ada orang-orang yang hendak mencuri, dan betul mereka mencuri. Begitu mereka ketahuan telah melakukan pencurian, para pencuri ini pun melemparkan barang-barang curiannya ke rumah orang yang tentunya berlepas diri dari pencurian tersebut. Dan mereka pun melarikan diri, dan mereka mencoba mendatangi Rasulullah SAW untuk memberikan pembelaan. Dan mereka berharap bahwa tentunya barang-barang curian tersebut dimanapun dia berada, berarti disitulah pencurinya. Sementara barang tersebut berada pada orang yang berlepas diri dari pencurian tersebut. Maka diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Wala takul khainina khasima. Jangan kau menjadi pembela terhadap orang-orang yang telah mengkhianati dirinya sendiri. Mereka telah melakukan pelanggaran, kemudian mereka minta untuk dibela. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semuanya adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul akhirnya tidak membela orang tersebut karena orang tersebut telah mengkhianati dirinya sendiri, menipu dirinya. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluk. yakni menggelincirkan engkau dari jalan kebenaran. Wa ma yudilluna illa anfusahum, dan tidaklah mereka menyesatkan dan menggelincirkan kecuali diri mereka sendiri. Ini masih berhubungan, sekali lagi kita katakan, may ya'mal su'an aw yadlim nafsah thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahima. Dan setelahnya wa may yaksib itsman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka dosa itu akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain.
Dan barang siapa yang melemparkan tuduhan kepada orang lain yang berlepas diri dari kejelekan itu, perbuatan itu, seperti kita katakan tadi kisahnya, barang curian itu dilemparkan kepada orang yang bukan pencurinya, kemudian akan dituduhlah dia sebagai pencuri padahal bukan dia sebagai pencurinya. Wallahul musta'an. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Tidaklah mereka menyesatkan kecuali dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Ad-dhalal di sini adalah ada dalam bentuk ucapan, ada juga dalam bentuk perbuatan. Wa ma yadurrunaka min syai', dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala mereka tidaklah bisa memudarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajari Rasulnya Alkitab dan hikmah, yakni as-sunnah, wa isabatul haqq, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan mengajari engkau apa yang dulunya engkau belum mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ilaika ruham min amrina, dan kami telah mewahyukan kepada engkau Al-Quran ini. Ruh, Allah menamakan Al-Quran ini sebagai ruh yang dengannya hidup manusia-manusia ini. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya, sebelum kami wahyukan kepada engkau, engkau tidak mengetahui apa Al-Quran itu, apa iman itu. Belum diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam, belum diangkat menjadi nabi. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Jadi Al-Quran terkadang disebut ruh, terkadang disebut cahaya, terkadang disebut huda. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami berikan petunjuk kepada siapapun yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sungguhnya engkau telah mengajak kepada jalan yang lurus. Baik. Jadi sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui, kemudian diajari tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, sehingga betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduduki posisi tertinggi alaihi salatu wassalam. Diperjelas oleh Allah, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan keutamaan yang Allah berikan kepada engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, sangat-sangatlah besar. Allah telah mengistimewakan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam di atas seluruh makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Dan kita sebagai umat, kita pun sebagai umat yang terbaik dari semua umat-umat. Baik. Kemudian kita diingatkan tentang satu kebaikan. La khaira bi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan yang mereka perbincangkan. Munajah itu berbisik-bisik. Berbincang dengan suara yang lirih. Tidak keras. Tidak tinggi. Tapi terkadang pembicaraan seperti ini adalah pembicaraan yang serius, penting. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khaira bi katsirin min najwahum. Perbincangan ini banyak dan tidak ada kebaikan di antara sekian banyak perbincangan itu. Baik.
apakah itu memang adalah kejelekan atau perkara mubah yang tidak ada nilai pahalanya. Barakallahu fikum. Perbincangan mubah yang tidak ada nilai pahalanya. Maka Allah mengatakan illa man amara bisadaqatin, kecuali orang-orang yang berbincang untuk mengajak bersedekah. Sedekah ini banyak. Barakallahu fikum, bukan cuma sekedar uang, tapi ilmu juga sedekah. Barakallahu fikum. Jah juga sedekah. Jadi kedudukan. Bahkan amal-amal saleh yang sederhana juga sedekah. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa bi kulli takbiratin sadaqah wa bi kulli tahlilatin sadaqah wal amru bil ma'ruf sadaqah wan nahyu 'anil munkari sadaqah wa fi mudhi'i ahadikum sadaqah. Amar ma'ruf adalah sadaqah, nahi munkar sadaqah. Barakallahu fikum. Bahkan kalian mendatangi istri-istri kalian juga sadaqah. Kalian mendapatkan pahala daripadanya. Barakallahu fikum. Kecuali orang-orang yang mengajak bersedekah. Boleh jadi dia pengen bersedekah tapi tidak punya uang. Maka dia mengajak orang-orang, dia jadi posisinya orang ketiga. Dia mengajak orang yang memiliki kemampuan. Pak Haji, ini ada proyek kebaikan ini, ada pembangunan masjid atau ada perbaikan ini yang kita masih butuh biaya. Ya mungkin Pak Haji ada bisa memberikan uluran tangannya, dari sedekah-sedekahnya. Maka melalui ajakan dia, melalui usulan dia pun orang ini pun bisa dan mau bersedekah. Namanya amara bi sadaqatin, memerintahkan untuk bersedekah. Aw ma'rufin, mengajak kepada ma'ruf. Semua kebaikan. Mengajak kepada ma'ruf. Kata-kata mengajak kepada ma'ruf termasuk di dalamnya melarang dari kemungkaran kalau dia berdiri sendiri. Karena melarang dari kemungkaran juga perbuatan ma'ruf. Barakallahu fikum. Tapi kalau bergandengan amara bi ma'rufin wa nahaa 'an munkar, maka amrun bi ma'ruf ya perbuatan baik yang diajak, dan melarang dari kemungkarnya melarang dari kemungkaran. Tapi kalau dia bersendiri ma'rufin, mengajak kepada kema'rufan, berarti juga termasuk di dalamnya melarang dari kemungkaran. Karena tidak sempurna kebaikan kecuali dengan menghalangi kejelekan dan kemungkaran itu. Aw islahim bainan nas, tidak ada kebaikan di antara sekian banyak perbincangan mereka kecuali orang yang memerintahkan mengajak kepada sedekah, mengajak kepada ma'ruf, aw islahim bainan nas, atau melakukan islah, memperbaiki, melakukan perbaikan hubungan. Karena kalau hubungan itu retak, maka terputuslah banyak di antara kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Aw amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, melakukan islah. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan. Setelah semua apa yang diucapkan itulah kebaikan, maka baru kita berbicara tentang niat. Makanya biasa dikatakan niat itu ceritanya belakangan. Yang pertama adalah cocoknya apa yang kita lakukan itu dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau cocok baru kita cerita niat. Karena niat seikhlas apapun kalau tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak akan dapat juga kita pahala. Jadi harus ada dua ini, mutaba'atul Rasul, kemudian ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan kebaikan-kebaikan itu sesuai dengan tuntunan. Kemudian wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan itu dengan mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas, jujur dia dalam mengamalkannya.
bukan karena pengen mendapatkan pujian, sanjungan, oh dia sebagai penggeraknya, oh dia sebagai ininya, tidak. Tapi semua adalah karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita tentang permasalahan niat, harus kita senantiasa kontrol dan perbaharui agar supaya senantiasa ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, karena niatan ini senantiasa berubah-berubah. Baik. Boleh jadi karena kondisi keadaan niatan berubah, maka senantiasa dikontrol agar supaya tetap ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melakukan kebaikan itu dengan keikhlasan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka niscaya kami akan memberikan untuknya pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Bukan dia yang bersedekah, tapi dia mengajak bersedekah. Bukan dia melakukan ma'ruf, tapi dia mengajak ke ma'ruf. Barakallahu fikum. Bukan dia melakukan islah, tapi dia mengajak kepada islah. Baik. Apalagi kalau sudah dia yang melakukannya sendiri, mengajak dan dia pun melakukannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lebih besar dan lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa perbincangannya memuat dan barakallahu fikum berisi kebaikan-kebaikan dalam perbincangan kita. Barakallahu fikum. Amru bil ma'ruf wa nahyan munkar, kemudian al-amru bis shadaqah atau islahin bainan nas. Baik. Dengan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, agar supaya dengannya kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tutup kepada majelis subhanahu wa ta'ala.